Ada saatnya, hatimu tak lagi butuh kata. Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah mencari jawaban atas segala pertanyaan yang bergemuruh di dalam kepala. Lelah mencoba merangkai kata-kata untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Kita seringkali terjebak dalam labirin pikiran kita sendiri. Mencari-cari makna mencari-cari pembenaran, mencari-cari ketenangan yang seolah tak kunjung datang. Kita bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Kapan semua ini akan berakhir? Hati kita resah, pikiran kita gelisah, dan kita merasa seolah-olah sedang berjalan sendirian di tengah badai. Kita semua pernah berada di titik itu. Titik di mana kita merasa kehilangan arah, di mana semua pilihan tampak abu-abu, dan setiap langkah terasa berat. Kita mencari validasi dari orang lain, mencari petunjuk dari buku-buku motivasi, atau bahkan tersesat dalam kebisingan dunia maya, berharap menemukan satu kata ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kita lupa bahwa kompas terbaik, peta terakurat, dan nahkoda terhebat sudah ada bersama kita. Dia adalah Sang Pencipta yang menggenggam setiap takdir dan mengetahui setiap langkah kita, bahkan sebelum kita melangkahkannya. Tema kita hari ini adalah di bawah perintahnya. Hatiku tak lagi mencari kata, sebuah pengingat lembut bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam riuhnya kata-kata dunia, tetapi dalam heningnya kepasrahan pada perintah Tuhan. Ini bukan tentang berhenti berpikir atau berhenti berusaha. Sama sekali bukan. Ini tentang mengubah fokus pencarian kita. Dari yang tadinya mencari jawaban di luar, menjadi mendengarkan petunjuk dari dalam. Dari suara hati yang terhubung dengannya. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Apakah ia akan bertindak berdasarkan opininya sendiri? Tentu tidak. Ia akan menunggu perintah dari komandannya. Mengapa? Karena komandan memiliki gambaran yang lebih besar. Komandan tahu di mana posisi musuh, di mana letak kekuatan kawan, dan strategi apa yang terbaik untuk memenangkan pertempuran. Prajurit itu percaya sepenuhnya pada komandannya. Kepercayaannya itulah yang memberinya kekuatan dan keberanian. Bahkan di tengah situasi yang paling menakutkan sekalipun. Begitu pula dengan kita. Kita adalah prajurit dalam medan perang kehidupan. Dan Tuhan adalah komandan kita yang maha agung. Dia melihat gambaran utuh kehidupan kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita tidak memahaminya, ketika kita terlalu sibuk mencari kote-kata, mencari justifikasi, mencari alasan untuk setiap tindakan kita, kita sebenarnya sedang meragukan kemampuan Sang Komandan. Kita seolah berkata, Tuhan, aku butuh penjelasan lebih lanjut sebelum aku mau bergerak. Padahal seringkali perintahnya datang dalam bentuk yang sederhana, melalui kewajiban yang harus kita tunaikan, seperti salat tepat waktu. Itu adalah perintah, bukan untuk dinegosiasikan, melalui larangan yang harus kita jauhi, seperti berkata bohong atau menyakiti orang lain. Itu adalah perintah, bukan untuk ditawar-tawar. Ketika kita fokus untuk taat pada parina dasar ini, keajaiban mulai terjadi. Hati kita yang tadinya riuh dengan pertanyaan, perlahan menjadi tenang. Mengapa bisa begitu? Karena ketaatan adalah bentuk penyerahan diri. Ketika kita menyerah, kita melepaskan beban untuk mengontrol segalanya. Kita mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan dan ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur alam semesta ini. Dalam penyerahan diri itulah kita menemukan kebebasan. Bebas dari kecemasan akan masa depan, bebas dari penyesalan akan masa lalu, bebas dari kebutuhan untuk selalu benar dan selalu punya jawaban. Hati yang tadinya sibuk mencari kata-kata, kini mulai menemukan kedamaian dalam tindakan. Daripada bertanya, apa passion sejatiku? Kita mulai dengan melakukan kebaikan yang ada di depan mata. Membantu orang tua, tersenyum pada tetangga, bekerja dengan jujur. Perintah-perintah sederhana ini, ketika dijalankan dengan ikhlas,
akan membuka pintu-pintu berikutnya. Jalan yang tadinya berkabut, perlahan mulai terlihat jelas. Setapak demi setapak. Terkadang, perintahnya datang melalui ujian, kehilangan pekerjaan, sakit, atau dikhianati orang yang kita percaya. Dalam situasi seperti ini, hati kita pasti akan kembali berteriak, mencari kata-kata penghiburan, mencari penjelasan mengapa ini terjadi padaku. Disinilah letak ujian keimanan kita. Mampukah kita tetap taat pada perinonia untuk bersabar dan bersyukur, bahkan ketika logika kita tidak bisa memahaminya? Di bawah perintahnya untuk sabar, hati kita berhenti mencari kata-kata keluhan. Kita belajar menerima bahwa ini adalah bagian dari skenario Naya yang lebih besar. Di bawah perinonia untuk bersyukur, hati kita berhenti mencari kata-kata pembanding dengan orang lain. Kita mulai melihat nikmat-nikmat kecil yang masih kita miliki di tengah kesulitan. Dan percayalah, saat kita berhasil melewati fase ini, kita akan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya. Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak energi yang telah kita habiskan untuk overthinking, memikirkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi, menganalisis setiap kata yang diucapkan orang lain tentang kita, mencari-cari pembenaran atas kesalahan yang telah kita perbuat. Semua itu adalah bentuk pencarian kata yang melelahkan dan seringkali tidak produktif. Sekarang, bayangkan jika energi yang sama kita alihkan untuk ketaatan. Energi untuk overthinking, kita rubah menjadi energi untuk berzikir. Mengingatnya, energi untuk menganalisis perkataan orang, kita ubah menjadi energi untuk membaca firman-Nya. Energi untuk mencari pembenaran, kita ubah menjadi energi untuk beristighfar, memohon ampunan-Nya. Perubahan fokus ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada ketenangan batin kita. Ketika hati sudah tidak lagi sibuk mencari kata, ia akan menjadi lebih peka. Peka terhadap ilham dari Tuhan. Peka terhadap hikmah di balik setiap kejadian. Peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Hati menjadi seperti cermin yang bersih, mampu memantulkan cahaya petunjuk Nia dengan sempurna. Saat itulah, kita tidak lagi butuh kata-kata dari luar, karena hati kita sudah penuh dengan keyakinan dari dalam. Ini bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak punya rencana. Rencana itu perlu sebagai bentuk ikhtiar. Namun, kita tidak lagi terikat mati-matian pada rencana tersebut. Kita menyusun rencana terbaik yang kita bisa, lalu kita serahkan hasilnya pada sang sutradara terbaik. Jika berhasil, kita bersyukur. Jika gagal, kita bersabar dan percaya bahwa ada rencananya yang lebih indah. Hati kita tetap damai, karena kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada hasil, melainkan pada proses ketaatan itu sendiri. Mulai hari ini, mari kita coba latih diri kita. Setiap kali pikiran kita mulai riuh, setiap kali hati kita mulai gelisah mencari jawaban, berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri, apa perintahnya untukku saat ini? Mungkin perinonia adalah untuk segera berwudu dan salat. Mungkin perinonia adalah untuk diam dan tidak membalas perkataan yang menyakitkan. Mungkin perinonia adalah untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Lakukan saja perintah itu, tanpa banyak bertanya, tanpa banyak menganalisis. Rasakan bagaimana setiap tindakan ketaatan itu bagaikan air sejuk yang menyiram kegelisahan di dalam hati. Sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak butuh semua jawaban sekarang. Kamu hanya butuh mengambil satu langkah taat di depanmu. Dan langkah itu akan membawamu ke langkah berikutnya. Di bawah perintah Tuhanmu, hatimu akan menemukan rumahnya. Tempat di mana ia tak lagi lelah mencari kata, karena ia telah menemukan makna dalam setiap kepasrahan. Tempat di mana ia tak lagi gelisah oleh ketidakpastian, karena ia yakin berada dalam genggaman yang Maha Pengasih. Kedamaian itu bukanlah sesuatu yang harus dicari di ujung dunia. Kedamaian itu ada di sini, saat ini, di dalam ketaatan kita pada setiap perintahnya. Kita menghabiskan begitu banyak energi
untuk menganalisis setiap detail, mencoba mengendalikan setiap kemungkinan. Kita membaca puluhan buku motivasi, mendengarkan ratusan podcast, menonton video-video inspiratif. Semuanya dalam upaya untuk menemukan satu kata, satu kalimat, satu formula ajaib yang bisa menenangkan hati kita. Tapi semakin kita mencari, semakin kita merasa hampa. Kata-kata seolah kehilangan maknanya. Jawaban yang kita temukan hari ini terasa usang keesokan harinya. Kita seperti seorang musafir yang kehausan di tengah gurun, terus mengejar fata morgana yang tak pernah bisa kita raih. Di tengah kelelahan itu, coba kita berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam. Coba kita palingkan pencarian kita dari luar ke dalam, ke sebuah tempat yang sering kita lupakan, ke sebuah pusat kendali yang sesungguhnya di sanalah kita menemukan sebuah konsep yang begitu sederhana, namun begitu mendalam. Kepasrahan, bukan pasrah dalam artian menyerah dan tidak melakukan apa-apa, tapi pasrah dalam artian meletakkan segala beban kita di hadapan Dia yang Maha Kuasa, Sang pemilik segala skenario terbaik. Ada satu titik di mana akal dan logika kita mencapai batasnya. Ada satu titik di mana kita harus mengakui bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Di titik itulah kekuatan sejati dimulai. Kekuatan untuk berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Aku percaya pada ketetapanmu. Aku yakin Engkau menginginkan yang terbaik untukku, bahkan ketika aku tidak memahaminya." Inilah yang dimaksud dengan di bawah perinonia. Hatiku tak lagi mencari kata. Ketika kita benar-benar menempatkan diri kita di bawah naungan perintahnya, di bawah kehendaknya, tiba-tiba kegaduhan di dalam hati kita mereda. Hati kita tidak lagi sibuk main kari-kari, kata untuk memprotes, untuk mengeluh, atau untuk mempertanyakan. Hati kita menemukan ketenangan dalam diam, ketenangan dalam kepasrahan. Bayangkan seorang anak kecil yang digendong oleh ayahnya. Apakah anak itu khawatir akan terjatuh? Apakah ia sibuk memikirkan jalan mana yang akan diambil ayahnya? Tidak. Ia hanya merasa aman, nyaman, dan percaya sepenuhnya pada sang ayah. Ia tahu ayahnya tidak akan pernah membiarkannya celaka. Begitulah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita adalah anak kecil itu, dan Tuhan adalah sang ayah yang maha pengasih, yang dekapannya lebih aman dari benteng manapun. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang agung, cara pandang kita terhadap masalah akan berubah. Ujian bukan lagi menjadi beban yang menghancurkan, melainkan menjadi sebuah sarana untuk menaikkan derajat kita. Kesedihan bukan lagi menjadi akhir dari segalanya, melainkan menjadi sebuah kesempatan untuk lebih mendekat kepadanya. Kegagalan bukan lagi menjadi aib, melainkan menjadi pelajaran berharga yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Saat hati kita sudah bersandar padanya, kita tidak lagi butuh pengakuan dari manusia. Kita tidak lagi cemas akan penilaian orang lain, karena kita tahu penilai yang sesungguhnya hanyalah Dia. Kita tidak lagi iri dengan pencapaian orang lain, karena kita yakin bahwa rezeki kita sudah diatur dengan takaran yang paling pas. Kita tidak lagi takut akan masa depan, karena kita percaya bahwa masa depan kita berada di tenggon Nia yang paling amanah. Proses ini memang tidak mudah. Ada kalanya kita goyah, ada kalanya ego kita memberontak dan ingin kembali mengambil alih kendali. Itu manusiawi, tapi kuncinya adalah terus mencoba, terus melatih hati kita untuk kembali ke podonia. Setiap kali ia mulai tersesat, bagaimana caranya? Mulailah dengan hal-hal kecil. Ketika kamu bangun di pagi hari, ucapkan syukur bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang benar-benar merasakan nikmatnya. Ketika kamu menghadapi kesulitan di siang hari, jangan langsung mengeluh. Coba ambil jeda sejenak, pejamkan mata dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, aku butuh pertolongan-Mu."
Ketika kamu berbaring di malam hari, lepaskan semua beban pikiranmu. Serahkan semua kekhawatiran tentang hari esok kepadanya. Dan tidurlah dengan hati yang tenang. Perbanyaklah berdialog dengannya dalam sujudmu. Ceritakan semuanya. Keluh kesahmu, harapanmu, ketakutanmu. Jangan pernah merasa bahwa masalahmu terlalu sepele untuk diadukan kepadanya. Dia maha mendengar. Dan dia mencintai hamba Nia yang sering meminta kepadanya. Dalam dialog-dialog intim itulah, kamu akan menemukan jawaban yang tidak akan pernah kamu temukan di buku manapun. Kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka, perlahan tapi pasti, hatimu akan berhenti mencari. Bukan karena ia sudah menemukan semua jawaban, tapi karena ia sudah menemukan sang pemilik semua jawaban. Hati tidak lagi butuh kata-kata untuk merasa tenang. Karena ketenangan itu sudah terpancar dari keyakinan yang kokoh kepadanya. Hati tidak lagi mencari pembenaran, karena ia rida dengan segala ketetapannya. Sahabat, jika hari ini kamu merasa lelah mencari, mungkin ini saatnya untuk berhenti. Berhenti mencari keluar. Dan mulailah menemukan ke dalam. Temukan dia dalam setiap tarikan napasmu. Pasrahkan hatimu sepenuhnya di bawah perintahnya. Dan rasakanlah keajaiban itu. Keajaiban di mana hatimu tak lagi sibuk mencari kata. Karena ia telah menemukan kedamaian sejati dalam dekapan cintanya. Ingatlah, lautan tidak pernah perlu menjelaskan betapa luasnya dirinya. Gunung tidak pernah perlu berteriak betapa tingginya ia. Mereka hanya tunduk pada perintah Sang Pencipta, dan dalam ketundukan itulah keagungan mereka terpancar. Jadilah seperti itu. Tundukkan hatimu, pasrahkan dirimu, dan biarkan kigungan Nia terpancar melalui dirimu. Pada hakikatnya, hati kita seperti sebuah wadah yang tak pernah penuh. Diisi dengan pencapaian, diisi dengan pujian, diisi dengan harta, tapi selalu ada celah yang membuatnya terasa kosong. Kita mencari kota-kata dari dunia untuk menenangkan hati. Tapi yang kita dapat seringkali hanya kebisingan yang sementara. Pujian bisa berubah jadi kritikan, harta bisa hilang, dan pencapaian akan dilupakan. Lalu, kemana lagi hati ini harus mencari? Mungkin selama ini kita mencari di tempat yang salah. Kita sibuk mencari kata-kata dari manusia. Padahal, ada satu perintah yang jauh lebih menenangkan. Sebuah perintah yang tidak menuntut kita untuk jadi sempurna. Tapi, menerima kita apa adanya. Di bawah perintahnya, hati kita diajak untuk berhenti berlari, untuk diam sejenak dan mendengarkan. Bukan mendengarkan kebisingan dunia, tapi mendengarkan ketenangan yang datang darinya. Ketika kita menyerahkan semua pencarian kita padanya, sesuatu yang ajaib terjadi. Hati yang tadinya gelisah mulai menemukan kedamaian. Pikiran yang tadinya penuh dengan bagaimana jika dan seandainya mulai menemukan kepastian. Bukan karena kita sudah menemukan semua jawaban, tapi karena kita percaya bahwa Dia memegang semua jawaban itu untuk kita. Kita tidak perlu lagi pusing merangkai kata untuk menjelaskan keinginan kita, karena Dia sudah lebih dulu tahu apa yang terbaik. Di bawah perintahnya, hati tak lagi mencari kata. Artinya, kita sampai pada satu titik kepasrahan yang indah. Kita percaya sepenuhnya pada skenarionya. Kita yakin bahwa setiap langkah yang kita ambil, selama itu dalam koridor perintahnya, akan membawa kita pada kebaikan. Mungkin jalannya tidak selalu mulus, mungkin ada tanjakan terjal, atau tikungan tajam. Tapi kita tahu, kita tidak berjalan sendirian. Ada Dia yang memegang tangan kita, membisikkan kekuatan saat kita lelah. Menerima perintahnya bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kita berusaha lebih keras, tapi dengan hati yang berbeda. Hati yang tidak lagi dibebani oleh ekspektasi dan ketakutan akan kegagalan. Kita melakukan yang terbaik, lalu kita serahkan hasilnya pada Sang Pemilik skenario terbaik. Jika berhasil itu adalah karunia-Nya. Jika belum, itu adalah caranya mengajarkan kita sesuatu yang lebih berharga. Mulai hari ini, coba ajak hatimu untuk berhenti sejenak.
Berhenti dari hiruk-pikuk pencarian yang tak berujung. Alihkan pencarianmu. Bukan lagi mencari kata-kata dari dunia, tapi mencari ketenangan di bawah perintahnya. Biarkan hatimu merasakan bagaimana rasanya dicukupkan. Bagaimana rasanya damai, tanpa harus memiliki segalanya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang menemukan semua kata yang kita cari, tapi tentang menemukan satu perintah yang membuat hati kita tak perlu lagi mencari apa-apa. Semoga hati kita semua selalu dituntun untuk menemukan jalan pulang kembali padanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.